terus, jadi saya nyaman di luar saja. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan struktur mikroskopis mukosa saluran napas dan peran fisiologisnya, ya, dalam mempersiapkan udara pernapasan dan fungsi penghidup. Ya. Jadi kita tidak menggunakan kata penciuman. Kalau mencium itu pakai bibir, tapi kalau untuk olfactory itu kata yang tepat adalah penghidu, ya. Nah, jadi peran yang lain mempersiapkan udara pernapasan. Bagaimana mempersiapkan udara pernapasan? Nanti kita lihat strukturnya, ya. Kemudian menjelaskan struktur mikroskopis saluran napas konduksi, ya, yaitu mukosa hidung dan faring dan laring, ya. Faring dan laring. Itu yang sampai atas, ya. Kemudian menjelaskan struktur pita suara. Ya, itu ada typo sedikit, ya. Ya, saya mulai dengan pendahuluan karena nanti kuliah ini ada 2. Jadi kita harus tahu dulu mana yang upper respiratory tract, ya. Jadi ada hidung, ada nasal cavity, ada rongga hidungnya. Kemudian ada sebagian mulut, tapi mulut tidak dibicarakan sini karena nanti masuk ke dalam digestive tract. Kemudian ada throat, faring lah, ya. Apa ya throat bahasa Indonesianya, ya? Kerongkongan. Nah, ya hampir mirip gitulah, susah, nggak ada bahasanya mungkin. Dan pita suara, voice box, ya, atau vocal cords juga. Nah, jadi atau laring, ya. Nah, voice box itu hanya sebagian saja. Jadi ada epiglottis nanti dan ada pita suara, ya. Kemudian kalau dalam urusan pernapasan kita memang membagi saluran pernapasan itu didasarkan pada fungsinya, yaitu conducting portion-nya, ya, jadi bagian yang hanya fungsinya menyalurkan udara untuk kepentingan pernapasan, ya. Jadi setelah nanti fungsi melembabkan, menghangatkan, trap bakterial atau debris, misalnya debu, misalnya dust trap gitu, apa bahasa Indonesia, menjebak, ya. Menangkap debu, bakteria, begitu, ya. Jadi di situ ada fungsi dari conducting portion, ya. Selain tadi menghangatkan, menyaring, ya, vibrisnya sebagainya fungsi untuk menyaring. Jadi ini nanti dijalankan oleh saluran-saluran ini, nasal cavity, rongga hidung, ya. Kemudian nasofaring, ada larynx. Kemudian ada trakea, bronchus, bronki, ya, karena banyak jamak. Kemudian bronchioles dan terminal bronchioles. Jadi di sini tidak ada, di bagian conducting portion ini tidak ada pertukaran gas. Gas exchange itu tidak ada. Tapi di respiratory portion nanti sudah mulai terjadi gas exchange, ya. Dengan nanti yang paling optimal terjadi di alveoli. Ya, di alveoli. Nah, bagian yang respirasi itu nanti kita bisa lihat, ya, conducting itu cuma nyalurin aja, cuma tube aja, tabung saja, saluran saja, ya, nanti bercabang ke kiri dan ke kanan, ya, nanti jadi dari trakea jadi primary bronchus, kemudian bentuk bronchial tree, ya, dan kemudian menjadi terminal bronchial, kemudian menjadi respiratory bronchial, alveolar duct, dan, ya, kemudian menjadi alveolar sac, ya, kantong alveolus, ya. Kalau begini jadi alveolar sac, ya, kantong alveolus. Nah, di sini nanti udah alveolar duct, ya, saluran alveolus. Ini baru introduction, ya. Nah, jadi fungsi pernapasan itu tadi utamanya memang untuk pertukaran gas, ya,
oksigen dipertukarkan dengan karbon dioksida nanti di alveoli, ya. Tapi dalam proses perjalanan tadi, udara tadi, tidak semua udara langsung bisa masuk ke dalam alveoli, ya, melewati struktur-struktur, saluran, tabung, ya, fibrese, bulu hidung, ya. Kemudian bercabang, nanti bercabang sana, bercabang sini, makin lama makin mengecil dan menjadi lebih tipis sehingga peran dari pertukaran gas dimudahkan. Untuk kepentingan-kepentingan yang lain, untuk mempersiapkan penghangatan, itu nanti disediakan kapiler, ya, kapiler yang banyak di submukosa. Untuk melembabkan disediakan kelenjar seromukos, kemudian ada mesin juga, ya, yang diproduksi oleh sel goblet. Juga ada apa? Ada bronchial associated lymphoid tissue. Ya, jadi satu jaringan limfoid yang mungkin letaknya soliter, satu-satu di satu sisi dari saluran napas, ya. Ada cukup banyak sel limfosit di submukosa membentuk agregat, ya. Itu kita sebut nanti bronchial associated lymphoid tissue, atau kadang-kadang membentuk, kalau belum sampai bronkus dia membentuk mucosa associated lymphoid tissue. Itu yang sebagian yang nampak. Yang lain-lain yang mungkin nampak tapi tidak bisa bergerak, seperti keberadaan silia, ya, fungsi silia tadi yang seperti menyapu atau mengarahkan lendir ke arah bagian proksimal dari saluran nafas, itu juga cukup penting dalam menghilangkan mukus atau debris debu atau debris sel atau mungkin bakteri yang bisa nanti dikeluarkan dengan ekspektoransi oleh trakea, ya, dengan batuk. Ekspektoransi itu dengan batuk. Kita mulai dari yang pertama, yaitu rongga hidung, ya. Jadi nasal cavity, ya, atau bahasa ininya ada yang banyak menggunakan kafum nasi, ya. Jadi jangan dibingungkan sama nasi yang kita makan sehari-hari, ya. Itu lain, ya, nasinya. Jadi nasal cavity. Jadi ini ada dua, ya, yaitu vestibul dan nasal fossa, ya, yang di sebelah dalam. Yang di sebelah luar namanya vestibul. Jadi yang vestibul ini yang paling anterior, ya. Kemudian bagiannya melebar, kemudian membentuk nasal cavity, ya. Di dalamnya nanti ada banyak kelenjar sebaceus, kelenjar keringat, ya. Kemudian ada bulu hidung. Sebenarnya bulu nggak tepat, ya, disebut rambut hidung seharusnya, ya. Fibrese itu yang kalau biasanya makin tua makin panjang bulu hidungnya, ya, sehingga nanti nampak dikeluar-keluar gitu, ya, sama tukang cukur, barber begitu, nanti dipotong-potong gitu, ya, kalau laki-laki. Kalau perempuan saya rasa nggak gitu, ya. Belum ada saya tengok perempuan yang kalau bulu hidungnya sampai keluar-keluar gitu, ya, nggak seperti laki-laki. Nah, yang tadinya yang epitelnya di sebelah luar itu adalah stratified squamous keratinase epithelium, kemudian ketika masuk ke dalam itu menjadi kehilangan keratinnya, ya. Kemudian berubah menjadi epithelial respiratory sebelum memasuki lekukan-lekukan nasal fossa di dalamnya. Bagaimana respiratory epithelium? Ya. Respiratory epithelium itu sebenarnya adalah satu epitel yang kita golongkan kepada ciliated pseudo stratified columnar epithelium, ya. Jadi kalau epitel ini nanti ada jenis 5 populasi sel di sana. Ada yang ciliated columnar epithelium, ya, yang berperan untuk tadi menggerakkan silia ini untuk menggerakkan mukus, ya. Belum ada mukus, iya, karena ada goblet cell, ya. Di goblet cell ini akan
menghasilkan mukus. Jadi kalau misalnya ada debu masuk gitu ya lewat dari fibrillase, kemudian dia akan nempel di permukaan atau di musin yang ada di yang dihasilkan oleh sel goblet ya. Nah, kemudian mungkin bisa saja menjadi kering gitu ya. Yang kemudian menjadi namanya upil. Ya, namanya jadi upil. Jadi debu-debu yang nempel dari debu-debu dari lingkungan yang kemudian menempel ke musin dari goblet cell ya. Kemudian ada juga brush cell ya, brush cell juga, tapi bedanya nanti dengan ciliated dia punya apa ya? Projection, pertambahan dari apikal di sebelah atas ini ya, di apikalnya sedikit saja pendek, nggak seperti silia ya. Silia yang di sini kan bisa bergerak, itu satu kinosilia ya, bukan stereosilia. Jadi kalau stereosilia itu silia yang tidak bisa bergerak. Misalnya di mana? Di epididymis sperma ya. Kalau di sini kinosilia karakternya, jadi memang bisa bergerak, jadi mengarahkan debu yang terjebak oleh musin untuk segera dibuang ya. Kemudian ada basal cell yang menjadi stem cell-nya. Jadi mungkin sel-sel ini ada umurnya juga ya. Nanti dari basal cell berdiferensiasi mau menjadi ciliated columnar epithelium kah, atau menjadi goblet cells kah, atau menjadi brush cell, atau menjadi small granule cells ya. Di bawahnya nanti ada lamina basal ya. Kemudian ada mukosa, pengertian mukosa yaitu epitel plus lamina propria ya. Lamina propria itu loose connective tissue ya. Jadi di bawah itu kalau loose connective tissue, ingat dulu di kuliah terdahulu loose connective tissue itu satu jaringan ikat yang longgar, banyak selnya, banyak juga pembuluh darahnya ya. Maka jadi mulai dari awal udara sudah mulai dihangatkan ya dengan keberadaan pembuluh darah yang banyak. Ya. Kemudian kadang-kadang pada bagian-bagian tertentu nanti sinusoidnya, kapilernya menjadi kapiler yang sinusoid, jadi mudah mengembang. Ya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, saya lanjutkan ya. Nah, ini gambarannya pseudostratified. Pseudostratified ini mudah dikenali dengan keberadaan silia. Ya. Jadi kalau udah nampak seperti bertingkat, ya, seperti ini nampak ini 1, 2, 3 nukleus, ya, kemudian ada silianya itu ya pasti sudah pseudostratified, ya, pseudostratified columnar epithelium. Nah, ini ada goblet cell-nya. Kalau dengan pewarnaan He, hematoxylin dan eosin, tentu susah membedakan mana sel kolumnar, ya, brush cell, ya. Kalau yang basal cell kita bisa kira-kira letaknya jadi basal dengan sitoplasma apikal yang tidak dapat mencapai lumen, ya, atau rongga di sini. Nah, kemudian ada kelenjar-kelenjar seromukosa, ya, kelenjar seromukosa. Kemudian banyak pembuluh darah di sini. Ya. Tadi nasal cavity, sekarang kita pindah ke nasal fossa. Nasal fossa ini kita sebut juga kongka. Ya, jadi seperti tonjolan melekuk begitu ya, kongka. Ada yang superior, ya, ada yang di tengah, middle, dan ada yang di inferior. Ya. Kalau yang superior itu dilapisi epitelnya oleh epitel olfactory, ya, olfactory epithelium. Kalau jenis epitelnya masih penampilan epitelnya sama, olfactory epithelium, epitelnya masih pseudostratified columnar ciliated epithelium, ya, sama. Hanya nanti populasi selnya berbeda. Yaitu ada basal cells, ada supporting cells, dan ada olfactory cell yang merupakan satu neuron bipolar.
ya, neuron bipolar. Jadi kalau misalnya kongka yang tengah, middle, dan inferior membengkak, maka bagian yang superior akan ketutupan sehingga kita tidak bisa menghidu, nggak tahu. Atau lagi itu yang kita sebut nanti dengan hiposmia atau anosmia. Ya, kalau terjadi pembengkakan kongka, ya, pembengkakan kongka tadi itu. Sama seperti pada respiratory epithelium, di bawahnya mukosanya juga dipenuhi dengan kelenjar-kelenjar, ya, kelenjar Bowman yang nanti akan mengeluarkan sekretnya ke permukaan, ya. Ada yang serosa, ada yang mukosa, jadi campuran. Jadi nanti kalau misalnya ada orang yang alergi tertentu, misalnya kalau dia setiap kali makan MSG terus hidungnya jadi mampet, sumbat gitu ya. Dan ada yang lendirnya nanti jadi jernih. Kalau dia lendirnya jernih, itu yang dominan adalah yang bagian serosanya. Lendirnya kok ingusan tapi jernih ingusnya, airnya banyak, itu ya serosa. Itu biasanya alergi. Ya, ada yang ingusnya kemudian menjadi agak kental, ya, mucinous. Jadi itu pengaruh dari yang seromukos glands-nya, ya. Ada nanti ingusnya udah jadi kuning atau sudah jadi hijau. Itu kalau itu namanya sudah terinfeksi, ya. Jadi memang karena banyak bakteri yang pasti banyak bakteri yang masuk, virus yang masuk, ya, sehingga dia akan mengakibatkan proses infeksi, ya. Memang nanti keuntungannya dari sistem pertahanannya disediakan banyak limfosit di bawah sini, ya. Nah, kemudian yang bipolar neuron ini, olfactory cell ini nampak jelas ya nanti dengan ciri-ciri dari satu neuron, ya. Dengan ciri neuron, ya, nukleus yang vesikular, ya, nukleus yang eukromatin, ya. Nah, ini nanti akan bergabung, nanti membentuk beberapa vasikulus, dan nanti di bawahnya nampak banyak potongan peripheral, serabut perifer, ya. Jadi kalau kongka itu ya seperti ini. Nah, jadi ya bagian epitelnya ini, di bawahnya ada loose connective tissue yang banyak pembuluh darahnya, kadang sering didapati dalam bentuk sinusoid, dan ada banyak di sini nanti terpotong peripheral nerve, ya. Peripheral nerve yang merupakan bagian nervus 1, ya, dari saraf kranial. Nervus 1 dari saraf kranial nanti akan menembus lamina cribrosa sedikit di atas, kemudian ya, yang tadi ini peripheral nerve ini akan menembus lamina cribrosa di atas, di superior dari kongka superior, kemudian bersatu menjadi saraf pertama dari cranial nerve, ya, nervus 1, ya, atau olfactory nerve. Nah, kemudian nanti tergantunglah dari situ mau kemana dia, ya, pola aferennya, ya, karena ini satu saraf sensori, ya, nanti dia mungkin akan masuk ke talamus, ya, nanti masuk ke entorhinal kompleks, dan tentu nanti ada relaynya atau sambungannya kepada korteks, ya, terutama di korteks yang di frontal lobe, yang di lobus frontal. Sampai sini paham? Atau pening kepalanya? Izin bertanya, Dok. Ya. Di slide sebelumnya ada Bowman's gland, sama yang satu lagi ada yang olfactorious cell. Sementara dua-duanya itu mendapatkan akson dari nervus olfactorius. Nah, apakah ada perbedaan di situ, Dok? Ya. Jadi kalau yang ini olfactory cells-nya itu akan menjadi nervus olfactorius, ya, yang dari sini olfactory cell, ya. Ingat konsep neuron. Nah, dia kan ini bagian yang sensori, ya. Jadi dia nangkap chemicals yang ada di sini, chemical, odor chemical, jadi chemical, senyawa bahan kimia yang bisa menimbulkan bau, ya. Kemudian tereksitasi,
Ingat sifat dari neuron ya yang menjalankan sinyalnya melalui perubahan ini ya, depolarisasi ya. Nanti kemudian akan ke akson ya. Kalau misalnya Bowman's gland itu tentu dipengaruhi nanti sistem saraf otonomik, apakah simpatis atau parasimpatis ya. Bukan yang ini, bukan yang sensoriknya ya. Parasimpatis atau parasimpatis yang akan mempersarapi myoepitel. Ini myoepitel, myoepithelial cells ya. Jadi kalau misalnya dia sarafnya saraf simpatis, tentu akan dikurangilah produksi ini, diproduksi dari sekret lendirnya. Kalau dia parasimpatis, tentu dia akan mempengaruhi supaya lebih banyak lagi produksinya sekretnya ya. Dan itu juga nanti termasuk mempengaruhi saraf otonom ini, mempengaruhi pembuluh darah yang ada di sini, apakah sinusoid, venula, ya, atau arteriol, ya, itu cukup mempengaruhi di situ, ya. Jadi nampak beda ya, mana yang sensorik, mana yang motorik ya. Paham? Ya. Yang motorik itu bisa autonomic nervous system, bisa sensorik, bisa motor, bisa simpatis, bisa parasimpatis, ya. Jadi nanti dalam misalnya kalau pengobatan penyakit yang hidung sumbat itu, ya kan nanti kan ada yang diberi parasimpatolitik atau diberi simpatomimetik, misalnya ephedrine 2% dalam bentuk larutan ya dengan protargol misalnya atau oxymetazoline yang simpatomimetik. Ada juga nanti yang melakukan parasimpatolitik, bekerja parasimpatolitik sehingga tidak bekerja banyak menghasilkan lendir, kemudian mengakibatkan tadi pembuluh darah tadi agak mengalami vasokonstriksi ya. Karena kalau bengkaknya kongka ini, ya, pembesaran kongka itu dipengaruhi tadi ini. Karena ini ada loose connective tissue, maka pembuluh darah akan bisa mengeluarkan atau mengalami ekstravasasi sehingga cairan-cairan plasma darah akan keluar dan kemudian menumpuk di sebagai ground substance di antara serabut-serabut dan sel yang ada di loose connective tissue. Paham ya? Complicated bahasanya, terlalu panjang. Udah mengerti dok, terima kasih dok. Sudah mengerti ya, oke. Dan ini tadi gambaran histologinya. Kalau misalnya ini ada kapiler ya. Di kapiler ini nampak eritrosit, eritrosit ini kelenjar-kelenjar, jadi bisa dikeluarkan ya. Ini cuma terpotong sampai sini, mungkin di tempat lain dia belok dulu baru naik ke atas ya. Ada kelenjar juga. Kemudian ada tulang ya. Tergantung lokasinya nanti ada yang beneran tulang, ada yang mesti cartilage ya, karena hidung itu kan cukup besar ya. Ukuran makroskopis gitu ya, bisa dilihat langsung ya. Jadi ada yang kalau di sini di tengahnya tentu adalah tulang ya, ada tulang. Kalau dia ditip mungkin akan jadi cartilage ya. Seperti kita bisa gerak-gerakkan sedikit ya. Tapi yang kalau sudah sampai ke arah pangkal, mendekati wajah, tulang wajah tentu sudah jadi tulang. Ini sama aja, cuma beda-beda gambar aja ya. Kemudian ada paranasal sinuses ya, paranasal sinuses. Jadi ada rongga yang tertutup di sana, ada di frontal, maxillary, ethmoid, dan sphenoid ya. Yang paling terkenal maxillary sinuses ya, ada di kiri dan kanan, terutama karena seringnya ada penyakit yang kita sebut sebagai sinusitis ya. Oke, jadi kalau misalnya meradang dengan 5 tanda radang itu rubor, merah, dolor, nyeri, kalor, jadi panas atau tumor jarang lah ya. Dan loss of function. Loss of function-nya nanti berupa misalnya perasaan tegang atau nyeri atau apa ya, kaku di kedua pipi ya. Frontal, sinusitis di frontal jarang, ethmoid juga jarang ya. Nah, jadi kalau yang
kaviti tadi kan sebagai bagian untuk kesetimbangan sebenarnya ya, cukup kesetimbangan. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh pupula dan makula di telinga dalam, kesetimbangan itu di wajah juga dipengaruhi keberadaan kavitas ini, kavitas ya, bahasa Indonesia kavitas ya. Nah, dipengaruhi rongga-rongga ini ya, yang di frontal, di maxillary dan di ethmoid ya. Nah, epitelnya hanya epitel yang respirator yang tipis, sedikit goblet cell ya, mungkin jadi ada lendir-lendirnya. Nah, kemudian ada juga kavitas ini bisa berkomunikasi dengan nasal cavity melalui ada small opening. Jadi ada satu saluran yang menghubungkan antara nasal cavity dan paranasal sinuses ya. Yang paling bisa dieksplorasi nanti bahkan di yang di maxillary ya. Saluran ini walaupun salurannya kecil, kemudian misalnya kalau terjadi sinusitis maxillary itu bisa dilebarkan ya, melalui satu tindakan operatif yang kita sebut sebagai spooling ya. Jadi maxillary sinusesnya kemudian dicuci gitu ya, dalam tanda petik dengan betadine enggak di endorse betadine, povidone iodine ya. Nah, kemudian beberapa kali diirigasi lah begitu ya. Diirigasi, jadi nanah yang mungkin ada terjadi karena kongka yang lama menutup gitu ya. Kongka yang lama menutup, maka bisa bisa dikeluarkan nanahnya tadi ya. Jadi untuk mengobatinya kan rada susah ini karena pembuluh darahnya sedikit ya. Biasanya kalau di atas tulang tuh pembuluh darahnya sedikit. Ya, jadi sistem pertahanannya cukup ini. Kurang lah, agak rentan. Nah, tadi yang opening tadi sebenarnya menghasilkan produk mukus ya. Yang nanti akan dikeluarkan oleh pasase ke hidung ya. Ini makanya goblet-goblet selnya ini memerlukan ini small opening ini ya, satu tube ya, saluran. Kita pindah ke nasofaring ya. Jadi ada bagian nasofaring. Nasofaring ini nanti kita bagi 3 ya. Ya, berdasarkan lokasinya tadi ya. Jadi kalau misalnya nanti di sini kemari kita sebut sebagai nasofaring. Ini nasal fossa tadi ya. Ya, yang kongka superior, middle dan inferior ya. Nanti ada satu lubang di sini antara inferior sama middle untuk ke nasal cavity. Ya. Nah, yang ini tadi yang di atas dilapisi oleh olfactory epithelium. Nah, ini kemudian kita bicara nasofaring itu dibagi 3. Faring itu dibagi 3, ada nasofaring, ada orofaring, dan ada laryngofaring. Ya, ini kalau ini satu epiglottis kalau dia tutup, maka dia kemari menjadi laryngofaring. Ya, atau dalam istilah ini menjadi hipofaring. Ya. Jadi kalau yang nasofaring itu ya di atas palatum mol, soft palate ya. Dari sini ke atas ya. Nasofaring ini penting secara klinis karena seringnya kasus karsinoma nasofaring, NPC, nasofaring karsinoma. Ya, satu cancer yang radiosensitif. Jadi biasanya tingkat kesembuhannya juga bagus, tapi biasanya datang dalam keadaan sangat terlambat. Ya. Nah, nasofaring ada dindingnya yang tadi, di anterior ada, kemudian posterior dan dinding samping-sampingnya ya. Epitelnya sebagian masih epitel respiratory, sebagian ada yang nanti squamous ya. Jadi bagian atasnya mukosa ya, melapisi bagian basal dari sphenoid occipital bone. Tadi soft palate, ini bahasa anatominya aja. Jadi pentingan dari soft palate itu menghindari supaya air atau makanan tidak masuk ke arah hidung ya.
Bagi yang sudah pernah masuk air ke hidung tentu tahu sekali bagaimana nyerinya, ya. Dan memang nanti berbeda-beda ya. Kalau misalnya orang-orang juga yang misalnya pada mereka yang perlu sampel untuk swab ya, nasal swab itu, ya itu pun beda-beda. Ada yang nggak nyeri, ada yang geli-geli aja, ada yang ngerasa mau muntah, ya, ada yang sampai nyekek perawatnya ya. Cekik perawatnya. Di nasofaring itu ada juga nanti beberapa organ lain yaitu pharyngeal tonsil atau adenoid ya, ada pharyngeal recess dan Eustachian tube. Openingnya Eustachian tube ini nanti menghubungkan ya, Eustachian tube ini menghubungkan antara nasofaring dengan telinga bagian tengah ya. Kalau pada anak-anak dia cukup mendatar posisinya sampai ke telinga tengah, kalau sudah dewasa sudah agak ascending ya, ini menaik ya, mendaki gitu ya. Nah, sering nanti terinfeksi juga karena tergantung infeksi di sini. Kalau ada infeksi di sini, maka dia akan terinfeksi dan nanti menimbulkan penyakit yang kita kenal sebagai tuba catarrh namanya. Epitelnya tadi ada yang stratified squamous ya 60%, dan 40%-nya ada yang respiratory dan ada nanti yang bergabung-gabung, alternating. Bergabung itu alternating itu nanti sedikit stratified squamous, sebagian lagi beralih-alih apa ya? Ya alternate lah begitu ya. Jadi squamous, respiratory epithelium, squamous, epithelium ya. Itu yang alternate maksudnya. Nah, lamina proprianya ada banyak seromucinous gland sama ya. Nanti ada pharyngeal tonsil dan kemudian ada lymphoid follicles ya. Follicle lymphoid itu yang kita kenal nanti dengan ada tonsil ya. Nanti ini pentingannya untuk apa ya? Menghambat tadi sebagian dari bakteri yang masuk. Ya. Kemudian kalau ada infiltrat limfoid kadang-kadang masih normal ya, submukosa masih ada. Limfoid, jadi kalau ada sel-sel limfosit di sekitar mukosa nasofaring itu sudah biasa karena memang menjadi guardian, jadi penjaga dia untuk proses infeksi ya, makan, bernapas. Nah, itu jadi memang dipersiapkan untuk supaya lebih sehatlah tubuh kita ya. Dari awal sudah ada penjaganya, pengawalnya, apalagi ya. Mungkin pembunuh bakteri gitu ya, atau mikroorganisme lain. Jadi gambarnya seperti ini ya. Nanti di klinik kadang-kadang ada yang memberikan nama reticulated epithelium ya. Jadi ini kalau epitelnya itu respiratory epithelium, di bawahnya memang ada infiltrat dari limfosit ya, ini banyak limfosit. Ciri limfosit bagaimana? Ukurannya ya 8-20 mikron, kemudian nukleusnya bulat ya, kadang-kadang ada indent sedikit dan sitoplasmanya sangat sedikit. Jadi kalau udah terbiasa tahu mana limfosit, mana bukannya, mana sel plasma. Ada sering ini banyak ya, ini epitelnya, kemudian ada banyak limfosit. Kita lanjut ke laring. Ya, jadi laring ini menghubungkan faring ke trakea ya. Jadi ada yang besar, nanti cartilage-nya ya hyaline cartilage. Kalau yang kecil nanti elastic cartilage ya. Jadi penting untuk fonasi dan ada pita suara di sana. Ada dua struktur penting pada laring. Yang pertama adalah epiglottis, yang kedua adalah vocal cord ya. Ini jadi kalau epiglottis itu bulknya atau stemnya apalagi bagian utamanya dibentuk oleh elastic cartilage ya. Ya. Ini epiglottis ya.
Ini sudah masuk bagian laring ya. Dan ini adalah glotis atau pita suara itu ya. Ini ventricular fold, ya, pita suara palsu. Ya, ini pita suara yang asli. Ya. Jadi nampak dia nanti, ini yang di sebelah sini adalah lidah ya. Ya, jadi kalau misalnya makan, maka epiglottis akan nutup kemari. Ya, sehingga makanan, air itu nggak masuk ke dalam trakea. Ya. Jadi dia nutup kemari. Nah, kalau mau bersuara, yang ini buka, yang sebelah sini ya, buka kemari, tutup lagi. Ya, tergantung nanti frekuensinya, mau nada rendah atau nada tinggi. Ya. Yang ini epiglottis tadi, ya, ini karena dia didorong oleh makanan atau air, dia akan cepat menutupi ini. Jadi begitu air sudah lewat atau makanan sudah melalui epiglottis ini, dia akan kembali lagi ke atas. Kalau masih nutup terus, ya susah napas, ya mati ya jadinya. Karena ini seperti katup gitu ya, seperti katup. Jadi bisa nutup, tapi dia posisinya balik lagi karena dia elastisnya. Nah, bagian yang menghadap ke lidah ini adalah stratified, dilapisi oleh epithel stratified squamous, ya, retinas epithelium. Bagian yang ini, pas di nomor 3 ini, itu adalah respiratory epithelium. Kita bisa melihat ini banyaknya pembuluh darah ya. Banyaknya pembuluh darah. Ini akan terus tetap menghangatkan. Jadi kalau udara masuk, ya, udara masuk, kemudian dihangatin, kemudian dilembabkan. Di sini pun banyak pembuluh darah. Jadi dilembabkan dengan keberadaan ini. Ya. Jadi memang udah ada persiapan. Nah, jadi ini bagian yang tadi, bagian yang stratified squamous ya. Ini yang menghadap ke arah lidah. Ini mungkin kalau misalnya diterusin gambarnya di sebelah sini adalah lidah ya, pangkal lidah itu. Ini elastik ya, elastic cartilage. Nah, yang sebelah kanan ini adalah vocal cord. Vocal cord itu yang bagian glotis tadi yang nampak putih itu cuma sini. Sebelah ini aja putih ya. Karena kenapa jadi putih? Karena adalah dense fibrous tissue, sama seperti sklera, bagian putih mata kita, sama seperti tendon, ya, itu juga warnanya putih. Tapi yang ventricular fold tadi di atas itu ya tetap warnanya merah, ya. Di sini banyak serum mucous glands, ya. Ini ventricular ventricle namanya, ini ventricle. Ya. Nah, yang pita suara asli, ini gambarnya kalau orangnya sedang tidur ya. Nah, pita suara yang asli itu ditandai keberadaan dari otot rangka, skeletal muscle ya. Kita kan mau bersuara, kita tahu, kita sadar. Mau suara apa? A. Maka ototnya akan mengatur di sini. Mau suara apa? I. Maka yang ini juga akan berkontraksi, akan membentuk celah, menutupi. Mau nada tinggi, mau nada rendah. Kalau mau nada rendah tentu dibuka ini lebar, gitu ya. Yang ini sebenarnya tidak banyak pengaruhnya pada fonasi atau pengucapan pembentukan suara. Ya. Tapi sebagian masih mengatakan masih ada pengaruhnya kalau misalnya terjadi pada suara-suara yang vibra. Suara vibra itu saya pun kurang tahu apakah masih agak bergetar gitu ya. Gitu ya. Itu masih ada pengaruhnya. Tapi tidak bisa dikendalikan karena dia tidak punya skeletal muscle. Jadi hanya kumpulan dari loose connective tissue, kemudian serum mucous glands, respiratory epithelium, ya. Beda sama yang true vocal cord yang memang ada ininya, ada skeletal muscle yang bisa mengubah volume ini sehingga bisa menghasilkan suara yang seperti kita inginkan.
Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Apa udah ketiduran semuanya? Tidak ada. Tidak ada ya. Ini pada apa namanya? Nggak aktif semua kameranya. Entah-entah udah tidur, ya. Atau lagi ngobrol-ngobrol sama mamanya. Entah sedang apa? Beli cabai pula. Fauzan ada di sini, Fauzan? Hadir dokter. Hadir. Adriel Purba? Hadir dok. Hadir ya. Nggak tidur ya tadi ya? Tidak. Gaby? Hadir dokter. Ada. Anggita? Hadir dokter. Ivana? Hadir dok. Hadir. Ngerti kamu pelajaran hari ini? Ngerti dok. Ngerti ya? Oke, kalau udah ngerti nanti sebagian saya responsi di hari Jumat pertemuan kedua di mana kita akan membicarakan saluran napas bawah. Ya, jadi atas atau bawah itu sebagai penandanya adalah tadi vocal cord, ya. Setelah itu nanti akan masuk ke bawah. Jadi trachea sudah masuk saluran napas bagian bawah, ya. Nanti bercabang-cabang menjadi bronkus, bronkios, terminal bronkios, sampai nanti bagaimana peran-perannya semua kita bahas di pertemuan kedua, ya. Pada asma misalnya, mekanisme batuk, ya, bagiannya, ya. Atau sampai pada peran yang paling penting yaitu gas exchange, pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Ya, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri sampai sini ya. Baik ya, semoga sehat semua kalian, nggak usah kelayapan ya karena kasus COVID masih parah, cukup parah. Baru saja pagi ini saya dapat satu meninggal lagi, ya, suami dari seorang dokter meninggal, ya, spesialis lagi. Baik ya, kalau begitu saya akhiri, saya tinggalkan ruangan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama.